Permisi, Assalamualaikum. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini ya. Boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Intan Maharani. Baik, Intan Maharani. Untuk panggilannya sendiri bisa dipanggil apa? Biasa dipanggil Intan. Intan. Baik, saya panggil Mbak Intan ya. Untuk Mbak Intan, perkenalkan saya Norma Damayanti. Saya merupakan calon konselor. Baik, sebelum kita mulai ke tahapan selanjutnya, sebelumnya Mbak Intan sudah pernah melakukan sesi konseling orang seperti ini belum? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini yang pertama ya. Iya, betul. Baik, kalau gitu bisa saya jelaskan sedikit mengenai tentang konseling perorangan. Jadi konseling perorangan sendiri merupakan salah satu layanan bimbingan yang dimana terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, merupakan asas yang dimana informasi dan data yang disampaikan oleh Mbak Intan itu akan saya rahasiakan. Selanjutnya yang kedua ada asas kegiatan yang dimana merupakan tahapan maupun langkah-langkah dalam sesi konseling yang akan kita lakukan. Selanjutnya yang kedua ada asas kekinian, merupakan berisikan tentang informasi mengenai perasaan Mbak Intan yang sekarang sedang dirasakan seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir dan keempat itu ada asas kenormatifan yang dimana berisikan tentang hal-hal normatif yang akan kita lakukan seperti cara berbicara dengan baik, seperti itu ya Mbak Intan ya. Ya, baik. Baik, selanjutnya akan saya mulai sesi konselingnya. Tapi sebelum itu saya akan melakukan jadi seorang konselor. Saya, Norma Damayanti, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, melihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan informasi yang telah saya terima dari klien, baik dari klien saya ataupun dari data yang lainnya dan keterangan yang lainnya yang harus dan layak dirahasiakan oleh orang lain, seperti itu Mbak Intan ya. Baik, bisa dipahami Mbak Intan? Bisa. Baik, jadi apa yang sedang Mbak Intan rasakan akhir-akhir ini? Belakangan ini saya sedang bingung. Perasaan Mbak Intan saat ini sedang bingung. Bingung apa tuh? Kenapa Mbak Intan? Bisa diceritakan? Jadi saya ada rencana untuk kuliah tahun depan. Baik. Dan saya sudah 2 tahun gap year terhitung semenjak saya lulus sekolah SMK 2 tahun yang lalu. Baik, ada rencana untuk kuliah, tapi karena ada terhalang sesuatu mungkin, jadi baru tersampaikannya nanti di usia saat ini berapa? Saat ini 20 tahun. 20, berarti kalau tahun depan 21 tahun seperti itu ya. Iya. Baik, kira-kira untuk kendalanya sendiri saat waktu itu apa? Apa karena ingin fokus bekerja dulu atau karena apa? Bisa dijelaskan nanti. Ada banyak faktor. Saya berceritanya mungkin salah satunya itu dari biayanya. Karena kuliah tidak hanya butuh biaya yang sedikit. Jadi saya memutuskan untuk setelah lulus sekolah saya kerja dulu baru kuliah. Baik. Tetapi melihat teman-teman yang di umur segini sudah kuliah dan juga
kerja juga oke-oke saja. Saya merasa seperti tertinggal dengan yang lainnya. Oh, baik, jadi sekarang merasa tertinggal gitu ya, karena teman-teman ada yang bekerja sambil kuliah seperti itu ya, seperti keinginan Mbak Intan sebelumnya gitu. Cuman Mbak Intan hanya bisa kemarin bekerja aja, belum mampu untuk kuliahnya seperti itu ya. Iya. Baik, kalau misalkan seperti itu, apa berarti setelah lulus SMK Mbak Intan bekerja gitu ya, sampai saat ini masih bekerja? Masih. Masih bekerja ya. Untuk keinginan kuliahnya sendiri waktu itu sudah ada gambaran ingin seperti jurusan apa atau tempat kuliahnya di mana? Setelah lulus saya tidak kepikiran kuliah. Jadi setelah lulus pikiran saya hanya untuk kerja. Tapi setelah kita melihat dunia kerja, ternyata lulusan yang SMK itu lulusan SMK minim gitu ya, maksudnya terbatas gitu ya kalau misalkan dalam kerja tuh gitu. Nah, Beda dengan lulusan kuliah gitu ya. Terus baik bisa dilanjutkan lagi nih kan? jadi saya baru kepikiran kuliahnya di usia saya yang 20 tahun setelah melihat realita bekerja. Ternyata setelah lulus sekolah itu seperti itu. Kita dengan minimnya pengetahuan di sekolah dan kemampuan yang dimiliki gitu ya Mbak Intan ya. Iya. Ya seperti itu kan. Baik, berarti perasaan saat ini Mbak Intan ada keinginan untuk kuliah, cuma sedang terhalang oleh ekonomi seperti itu ya. Tapi pekerjaan yang sekarang dijalani seperti apa Mbak Intan? Apa Mbak Intan merasa nyaman? Apa baik itu dari lingkungan kerjanya, dari pendapatan yang dihasilkan seperti itu? Untuk sekarang saya juga kebetulan baru pindah kerja lagi dan masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk gajinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya dan lingkungan kerjanya lumayan oke. Tapi kalau untuk mengcover kuliah sepertinya kurang ya. Baik. Penghasilannya. Berarti ada rencana lagi untuk pindah kerja lagi, untuk mencari kerjaan baru lagi untuk membiayai kuliah gitu ya, buat keperluan kuliah. Iya. Baik. Untuk keputusan Mbak kuliah sendiri sudah diobrolkan dengan orang tua? Sudah, orang tua tentunya mendukung saya ya. Tapi kalau misalnya orang tua menyuruh saya untuk fokus kuliah saja, tapi saya merasanya kalau saya hanya fokus kuliah saja membebani orang tua saya, karena kan saya juga udah gede, juga ada rasa tanggung jawabnya itu. Baik, jadi Mbak Intan merasa berarti untuk keinginan orang tua sendiri ingin membiayai Mbak Intan secara full gitu ya, secara penuh untuk kuliah. Tapi dari Mbak Intan sendiri berkeinginan untuk membiayai hidup sendiri dengan cara berkuliah dan sambil bekerja gitu ya. Iya, betul. Baik, untuk teman-teman untuk jurusan kuliah nanti yang akan diambil, apa sudah ada gambaran? Sudah ada. Boleh ceritakan apa kira-kira? Saya ada dua opsi. Yang pertama manajemen dan juga bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Manajemen dan pendidikan bahasa Indonesia ya. Untuk universitasnya sendiri nanti sudah tahu ya Mbak? Iya. Menunjukkan di mana? Sudah. Baik. Alasannya sendiri kenapa menjadi manajemen kira-kira?
Kalau untuk manajemen saya belum ada gambaran ya, cuma melihat teman saya kebanyakan kuliah itu mungkin saya juga ingin mencoba, bisa dibilang ikut-ikutan. Oh, berarti ada teman Mbak yang masuk ke dalam manajemen gitu ya. Terus Mbak melihatnya tertarik gitu ya, ingin mencoba kayak seperti apa manajemen itu, seperti itu. Iya, betul. Baik. Kalau untuk pendidikan bahasa Indonesia sendiri, apa yang membuat Mbak tertarik? Kalau yang untuk pendidikan bahasa Indonesia, karena saya memang suka, karena dari pas sekolah juga mata pelajaran favorit yang saya suka adalah bahasa Indonesia. Jadi saya ingin tahu lebih dalam seperti apa Oke. di perkuliahan. Berarti secara tidak langsung minat dan bakatnya ada di pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, tentang bahasa Indonesia. Bisa dibilang begitu. Tapi untuk seperti kayak mempelajari hal baru, itu Mbak Intan tertarik dengan jurusan manajemen. Ya, betul. Baik, seperti itu. Apakah udah ada referensi mungkin dari teman-teman seperti dunia pendidikan seperti apa, dari jurusan pendidikan atau untuk manajemen seperti apa? Apa sudah diceritakan oleh teman-teman sebelumnya? Sudah ada gambaran sedikit-sedikit, yang stabil. Ya, baik. Intan, kalau begitu Mbak Intan anak keberapa kalau boleh saya tahu di keluarganya? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Berarti punya kakak seperti itu? Iya, betul. Apakah kakaknya punya kegiatan yang sama seperti Mbak Intan? Tidak. Apakah sudah pernah diobrolkan tentang ke keluarga mengenai perasaan Mbak Intan yang bingung tentang keinginan untuk kuliah saat ini? Kalau untuk ke keluarga saya jarang cerita sih sejujurnya, tapi biasa cerita ke ibu saya, tapi sedikit aja ceritanya. Cerita itu sedikit seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, apa ada perasaan tidak nyaman atau mungkin ada perasaan apa yang sehingga membuat Mbak Intan untuk kayaknya saya menyendiri sendiri seperti itu? Kenapa? Kira-kira? Karena mungkin saya dari kecil jarang juga ya bercerita ke orang tua, jadi setelah besar gini keikut gitu kebiasaannya yang tidak pernah cerita dari kecil. Berarti Mbak Intan kalau misalkan ada masalah begitu, ada problem, bagaimana? Saya simpan sendiri sih, kadang-kadang cerita ke teman dekat, tapi kebanyakan saya nggak bercerita sih. Ya. Berarti untuk misalkan Mbak Intan punya masalah, Mbak Intan keep sendiri, Mbak Intan simpan sendiri, Mbak Intan tuh kelihatan sendiri seperti itu ya, Iya. tanpa bercerita ke orang lain maupun ke orang tua gitu, orang terdekatnya. Ya, lebih seringnya seperti itu. Itu sejak dulu seperti itu memang. Iya. Baik, jadi seperti itu, apa tidak pernah ada perasaan seperti kayaknya butuh mama, manggilnya siapa? Mama, papa, ibu, ayah, Ibu ibu, dan bapak. ya. Apakah pernah ada keinginan kayak sepertinya harus bilang nih ke bapak dan ibu supaya aku bisa dapat saran dari lainnya gitu, saran gak cuma dari diri sendiri seperti itu? Nggak pernah sih, karena saya malu, tipikal yang malu juga kalau bercerita ke orang tua. Malu? Iya. Kira-kira malu kenapa Mbak Intan? Malu bercerita tuh karena takut dengan apa gitu? Kenapa bisa sampai malu gitu? Karena Takut dengan responnya kah? Apa takut dengan tidak sesuai yang diharapkan atau seperti apa? karena mungkin tidak cocok aja kali ya, kurang relate permasalahannya ke orang tua. Baik Mbak Intan, berarti Mbak Intan ada keinginan untuk kuliah seperti itu sambil bekerja. Cuman dengan pandangan orang tua, perempuan dunia berkuliah saja. Baik, Mbak Intan untuk pilihan kerja sambil kuliahnya sendiri di pekerjaan yang sekarang dengan gaji yang menurut Mbak belum cukup untuk biaya kuliah, apakah kemungkinan besar Mbak akan bisa untuk mencari pekerjaan baru atau bagaimana? Iya. Menjelaskan untuk keinginan kuliah sambil bekerja.
Tapi Mbak Intan juga berbicara kalau misalkan pendapatan yang dihasilkan itu sudah dihitung untuk biaya kuliah itu tidak cukup ya, kurang. Jadi apa kemungkinan, jadi apa jalan yang Mbak ambil untuk bisa mengcover biaya kuliah yang nanti akan Mbak ambil? Mau nggak mau saya juga harus resign dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan baru yang tentunya lebih baik dari pekerjaan saya saat ini, entah dari segi gaji ataupun lingkungan kerja. Baik, berarti sudah ada gambaran seperti itu ya tentang untuk mencari pekerjaan baru, guna untuk dari kuliah sambil bekerja seperti itu ya. Iya, betul. Baik, untuk keputusan Mbak Intan sendiri bekerja sambil kuliah, apakah merasa sudah yakin dan sanggup? Karena seperti yang diketahui untuk kerja dan kuliah itu pembagian waktunya pasti cukup menyita waktu gitu ya, pembagian waktunya. Kelas karyawan ya, Sabtu atau Minggu, karena saya kan sambil bekerja. Dan untuk pembagian waktunya sebisa mungkin juga saya mengelola waktunya dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu weekend saya. Waktu weekendnya bisa saya pakai untuk berkuliah. Baik, jadi sudah ada gambaran juga ya untuk pembagian waktu kuliah dan sebagainya. Tapi Mbak Intan sendiri tadi bilang untuk memilih untuk resign dan mencari kerjaan baru gitu ya. Apa tidak dengan pekerjaan yang sekarang, namun mungkin bisa dengan mencari uang tambahan, pekerjaan tambahan seperti itu. Kenapa memutuskan untuk resign? Kalau untuk kayak freelance gitu ya, kerjaan tambahan, saya masih bingung sih di bidang apanya saya mampunya untuk freelance. Jadi ya keputusan saya untuk resign dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi dari lingkungan kerja yang sekarang, dari dukungan orang tua pun, dari diri Mbak Intan, apa ada pressure, apa ada tekanan? Tidak ada. Tidak ada tuntutan dari orang tua atau dari sekitar gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi aman aja gitu ya Mbak ya? Iya, cuma saya merasanya ya melihat teman-teman yang sudah dapat pekerjaan finansialnya stabil sih, saya merasa saya juga pengen. Finansialnya stabil gitu ya? Pekerjaan yang membuat kita baik. Jadi setelah semua menjelaskan oleh Mbak Intan mengenai permasalahan Mbak Intan yang sedang dihadapan saat ini, Intan sedang merasa bingung gitu ya tentang pernikahan Mbak. Tapi Mbak sendiri sudah berbicara dengan kedua orang tua, dan apa sudah menyetujui untuk bekerja sambil kuliah? ya orang tua sih dukung-dukung aja ya apapun keputusannya. Baik, berarti untuk keputusan Mbak Intan sendiri sudah merupakan persetujuan dari orang tua seperti itu ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya apa ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup segitu sih ya menurut saya. Baik, jadi selama sesi konseling ini kita telah menyampaikan bahwa Intan ingin melanjutkan kuliah sambil bekerja, dan alhamdulillah orang tua pun menyetujuinya gitu ya. Jadi perasaan Mbak Intan saat ini bagaimana setelah menyampaikan rasa kebingungannya sendiri? Apa sudah mulai merasa sudah tahu harus jalan apa yang diambil atau bagaimana tanggapannya? Setelah diceritakan ya mungkin agak lega sedikit ya karena sudah saya ceritakan. Jadi Mbak Intan tetap butuh teman untuk bercerita seperti itu ya Mbak Intan ya? Ya bisa dibilang begitu. Ya, baik. Jadi setelah sesi konseling ini dapat saya sampaikan kalau misalkan Mbak Intan jika ingin berteman bercerita itu tidak usah sungkan untuk bercerita baik dengan orang tua ataupun teman terdekat seperti itu. Dan dalam sesi konseling ini apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik. Apakah selanjutnya berkenan jika
dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu setelah ini hadir kembali untuk menanyakan kembali bagaimana perkembangan mengenai perasaan Mbak Intan. Berkenan Dengan baik, Mbak Intan dapat sangat saya sampaikan untuk kehidupan saya Mbak Intan hari ini, karena Mbak Intan bisa lebih terbuka. Saya harap selanjutnya baik itu nanti setelah konferensi mungkin bisa lebih banyak tukar cerita dengan orang tua seperti itu ya, karena untuk masalah hal itu sendiri tentunya tidak dapat hanya diselesaikan sendiri, tapi juga perlu bantuan orang lain, terutama kedua orang tua gitu ya, kedua orang tua untuk saya seperti itu. Dan untuk selanjutnya Mbak Intan tadi juga sudah menjelaskan berkenan datang kembali di minggu depan ya Mbak Intan ya. iya. Baik, untuk jam pertemuannya sama seperti tadi yang Mbak Intan ya, sama seperti saat ini untuk jam pertemuan pada minggu depannya. Saya harap semoga Mbak Intan bisa lebih terbuka dengan kedua orang tua untuk bercerita seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Intan telah berkenan untuk datang ke sini menemui saya dan Yanti. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga pulang dari sini dengan selamat dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali seperti itu Mbak Intan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali.